warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sehat nih, Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar, ini masih nyari posisi. Oke, siap. Batan apa, Ustazah? Baik, teman-teman, Ustazah Maya ini adalah Ketua Yayasan Ihyaul Quran Indonesia, ya, dan sekarang di Malang ya tempatnya. Nah, insya Allah di Malang sudah pernah tahu beliau. Oke. Nah, alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu bertatap maya dengan beliau ya, bertatap online. Dan insya Allah hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita amalkan. Oke, silakan juga teman-teman untuk menyiapkan posisi terbaik ya, posisi PW, posisi wenaknya masing-masing. Ya, sehingga bisa menyimak kajian pada pagi hari ini dengan fokus, dengan baik, kemudian bisa mencatat dengan baik juga, sehingga ilmu yang didapatkan insya Allah berkah dan bisa diamalkan. Gitu ya. Yang penting juga bisa diamalkan. Oke. Baik teman-teman, yang namanya tadi belum diganti Zoom-nya ya, sambil menunggu Ustazah Maya. Yuk kita siapkan dulu ya Zoom-nya, boleh namanya diganti ya sesuai dengan nama kemudian underscore asal daerah ya, karena kalau Zoom ini Masya Allah dari mana-mana bisa ikut ya, dari luar Jawa sudah ada ya tadi ya, Masya Allah. Juga bisa disiapkan catatannya teman-teman. Oke. Atau air minum boleh di sampingnya ya, supaya nanti tidak harus buru-buru pergi ke dapur ya dan sebagainya. Dan mohon juga diaktifkan untuk kameranya ya, teman-teman. Nah, meskipun online supaya berasa tetap bertatap ya dengan teman kita ya, dengan ustazah kita ya. Nah, karena kan kita biasa nih menyimak kajian biasanya offline ya, langsung bertatap dengan gurunya. Oke. Barakallah, yang sudah aktif videonya, ya silahkan diaktifkan teman-teman. Oke, pripun Ustazah Maya? Baik. Sudah? Oke, monggo ya kepada Ustazah Maya waktu dan tempat disilahkan. Baik, mohon maaf Ustazah Lela, tadi saya kirim materi, sudah dibuka? Belum kayaknya ya? Oh, enggak, sebentar ya Ustazah, enggak saya sambil buka. Oke, baik. Iya. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya Allah sampaikan kita pada detik-detik insya Allah menjelang kita diizinkan oleh Allah, semoga semuanya sampai ke dalam bulan Ramadan. Semoga kita berharap tentu saja kita meraih apa yang dijanjikan oleh Allah pada kita bersama-sama di bulan Ramadan ini. Yang saya hormati, saya cintai segenap pengurus ya, ketua dan pengurus sahabat muslimah Bondowoso yang menghubungi saya, Ustazah Lela, dan semua muslimah-muslimah tentu saja ya, yang Allah izinkan kita bertatap muka walaupun melalui virtual seperti ini. Mudah-mudahan tetap tidak mengurangi keberkahan majelis ilmu ya, majelis dzikir yang dipenuhi oleh para malaikat, diturunkan rahmat, diturunkan sakinah, dan kita berharap Allah menyebut nama kita di sisinya. Malaikat-malaikat menyebutkan nama kita di hadapan Allah. Baik,
Insya Allah saya diamanahi panitia ya mencoba pagi hari ini berbincang. Ini kalau saya lihat kajian tarhib Ramadan yang pertama ada begitunya ya. Mungkin nanti ada kajian yang selanjutnya lagi. Kita melihat tema bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Harapannya ya sebagaimana tema kita bisa bersahabat dengan Al-Quran atau hubungan kita ya semakin kuat, semakin intens sehingga kita berhak dengan sebutan Sohibul Quran. Akhwat fillah, ummahat fillah yang dirahmati oleh Allah, kalau saya lihat ada dua. Ini mohon maaf ya, kok di video saya ini agak buram ya, tapi suaranya jelas ya. Insya Allah jelas. Suara jelas ya. Videonya agak buram ya. Oke, sedikit. Ini saya nggak di studio dan mohon maaf ya, ini laptopnya juga laptopnya kemarin ini masih pakai yang punya yang lain gitu. Jadi saya nggak terbiasa dengan laptop ini. Begitu juga kalau tampilannya kok saya lihat di sini kok tampilannya kok buram sekali karena baru sekali pakai laptop ini. Ya, nggak apa-apa ya, Ibu Akhwat Fillah, mohon diizinkan ya. Dan saya juga nggak di-share background ini, backdrop. Jadinya saya nggak pakai backdrop lagi. Baik. Kalau saya melihat ya, dan insya Allah saya yakin kepada kita bersama juga ada dua harapan kita bersama-sama di bulan Ramadan ini. Yang pertama tentu saja meraih ampunan Allah. Ya, jadi kalau para ulama mengatakan bulan Ramadan ini adalah fursatul umur. Ya, fursah itu kesempatan yang kita raih di dalam kehidupan kita, di umur kita, ya, kita menjalani tahun demi tahun dalam kehidupan, bulan demi bulan dalam kehidupan, dan ketika kita diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan itu artinya kita mendapat kesempatan untuk membersihkan semua dosa-dosa kita. Kita tidak tahu, walaupun kita membangun husnuzon ya, bahwa Ramadan tahun yang lalu kita diampunkan oleh Allah, tetapi tetap saja ketika kita sekarang bertemu, insya Allah kembali bertemu dengan bulan Ramadan, kita masih punya kekhawatiran ada dosa-dosa kita yang belum dihapus oleh Allah. Dan keyakinan atau kesadaran bahwa dosa kita banyak, ini perlu sekali kita bangun ketika kita memahami ya nilai-nilai perbuatan. Ya, mohon maaf. Ibu-ibu, jadi meraih ampunan, dan yang kedua yang kita hajat kita ya dengan bulan Ramadan itu adalah meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan kualitas diri kita bersama-sama atau berubah ya. Kita bisa merubah banyak kekurangan kita, banyak kelemahan kita. Nah, kalau kita mau berubah itu tentu saja tidak bisa instan. Untuk berubah itu kita perlu berlatih. Perlu berlatih dengan serius. Nah, kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan di mana kita diwajibkan oleh Allah berpuasa, artinya dengan kita berpuasa ya, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan ketika kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah karena kita berpuasa, kita harus meningkatkan kualitas diri, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, mengisi waktu. Orang yang berpuasa harus mengisi waktu, menjaga waktunya dengan sangat efektif sekali. Nah, inilah yang kemudian dengan berlatih 1 bulan penuh, insya Allah kualitas diri kita bisa naik. Ya, ini kalau saya melihat target terbesar yang Allah berikan kepada kita dalam rentetan ibadah di bulan Ramadan,
dalam Quran surat Al-Baqarah 183 dengan 1 sampai 188, di situ ada 4 ya yang diakhiri dengan la'al lakum. Mohon maaf nih ada iklan 2 kali ya. Saya mengkondisikan yang di rumah. Baik, ini jangan dulu, saya nanti kebalik ini. Jangan yang ini dulu. Materinya belum yang di sini, mohon maaf. Jangan di-share dulu. Hostnya. Oke, Ustazah. Ya, nanti dulu bukan. Ya. Okay. Nanti saya mulai dari hadis ya. Baik, jadi ada 4 la'alakum ya. Tapi yang keempat dan yang ketiga nanti, yang ke-1 dan yang keempat sama. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun, dan nanti yang keempat dia la'allahum yattaqun. Nah, disinilah target perubahan diri yang Allah canangkan kepada kita, yang harapannya bisa kita raih, dan tentu saja dengan agenda ya, dengan agendanya masing-masing. Untuk bertakwa, la'allakum tattaqun, kita punya kewajiban puasa. Dan kalau saya lihat di target yang kedua, yang di Al-Baqarah 185, la'allakum tashkurun. Ya. Jadi target ibadah bulan Ramadan, kita kualitas diri kita naik menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan kalau di sini saya melihat rentetan ayat yang berbicara terkait dengan Al-Quran. Karena Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Seperti itu ya. Jadi kita bersyukur sekali Allah sampaikan insya Allah kita ke dalam bulan Ramadan. Tadi yang pertama kita harus siap. Dan yang kedua di sini kita dikaitkan bulan ini dengan Al-Quran, insya Allah bisa menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Nanti kalau target yang ketiga, la'allahum yarshudun, ya, yarshudun menjadikan kita orang-orang yang lurus. Baik, kita masuk ke slide ya. Saya minta dimulai dari slide yang keempat, kelima, yang keempat dulu. Mohon maaf. Kita mulai dari hadis Rasulullah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kayaknya banyak kan yang muda ya. Saya tadi nggak sempat nanya. Kita lihat di sini ya, secara singkat ada 3 hadis. Sebenarnya banyak hadis ya, tapi saya pilihkan 3 saja di sini. Yaji'u sahibul Qur'an yaumal qiyamah fayaqulul Qur'an rabbi hillahu, ya. Datang nanti ketika sahibul Qur'an, orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an datang pada hari kiamat, ya, nanti Al-Qur'an akan berbicara kepada Allah, ya Allah, hiasilah dia. Ya. Maka dia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian Quran masih bilang lagi, tambah lagi ya Allah. Maka dipakaikan kepada dia kemuliaan. Kemudian Al-Quran ngomong lagi, ya Rabbirda anhu, ya Allah ridhoilah ya si fulanah ini, maka Allah akan meridhoinya. Kemudian Allah akan berkata kepadanya, bacalah dan naiklah. Nah, akan ditambahkan untuk setiap satu ayat yang dibaca akan ditambahkan kebaikan. Lanjut, hadis yang selanjutnya. Innal Qur'an ya yalqa sahibahu. Nah, nanti Al-Qur'an akan datang kepada orang ya yang biasa membacanya. Kapan? Hina yanshaqu anhu, ketika kuburan kita terbelah nanti. Akhwat fillah, ketika kuburan kita terbongkar, kapan ini? Saat tiupan sangkakala yang kedua. Ya, ketika kuburan kita terbongkar, kita akan bangkit nanti. Ada seorang yang berwajah tampan sekali di sini hadisnya ya. Dia akan berkata kepada sahibul Quran, hal ta'rifuni, kamu kenal aku apa tidak?
Ya, kita ya mudah-mudahan kita nanti semuanya akan mengatakan enggak, siapa kamu, aku enggak kenal sama sekali. Kemudian dia akan berkata, ana sahibuka Al-Quran, aku adalah sahabatmu. Ya, perhatikan hadis ini dan hadis tadi, nanti ada satu hadis lagi. Memang Rasulullah mengajarkan kepada kita bentuk hubungan kita dengan Al-Quran itu ya dengan memakai kata sahabat. Jadi nanti malaikat tadi yang berwajah tampan tadi dia akan mengatakan aku ini ya sahabatmu Al-Quran. Jadi maksudnya apa? Bacaan-bacaan Al-Quran, hafalan-hafalan Al-Quran kita, tadabur kita dengan Al-Quran nanti akan dirupakan oleh Allah sebagai seseorang ya karrojul asyahid, seperti seseorang yang sangat tampan. Nah, ya dia katakan dalam hadis tadi, akulah yang telah membuatmu haus di siang hari, dan aku yang membuatmu bergadang di malam hari. Coba lanjut lagi. Slide-nya. Innama masalu sahibul Quran. Lagi nih ya. Ini saya ambil 3 saja. Sesungguhnya permisalan sahibul Quran, sahabat Al-Quran itu, atau orang yang bersahabat dengan Al-Quran, dia seperti unta yang terikat, ya, yang dipegang oleh pemiliknya, ya. Kalau dia dilepas, dia akan pergi kemana saja. Artinya apa? Dia seperti unta yang terikat, yang dipegang oleh pemiliknya. Nah, artinya bisa dia manfaatkan, mau pakai jalan kemana saja, mau dia disuruh berhenti, mau dia disuruh bawa barang, dia menurut saja. Wa idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil-lail wan nahar dzakarahu wa idza lam yakum bihi nasiyahu. Nah, tapi unta tadi, kalau unta tadi dilepas ya dia akan jalan sendiri. Begitu juga Al-Qur'an. Ibu-ibu, akhwat fillah rahimakumullah. Coba satu lagi, slide yang selanjutnya. Saya mengajak, mari kita memperhatikan lafaz. Ya, lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang dipakai oleh Rasulullah. Yang pertama, yuqalu lisahibil Qur'an, dikatakan kepada sahabat Al-Qur'an. Lanjut. Syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada ashabnya, kepada sahabatnya. Ya, sahabat Al-Quran. Ada lagi? Lanjut. Tahajani an sahibihima. Al-Quran itu akan membela, ya, membela sahabatnya. Kalau ini sahibahuma ini terkait dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi nanti surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ya dia akan berbentuk 2 naungan awan atau 2 bunga atau 2 formasi burung. Ya, yang akan membela, melindungi sahabatnya. Sahabat apa? Sahabat Al-Baqarah dan sahabat Ali Imran. Ada satu lagi ya, slide-nya. Ana sahibuka Al-Quran. Tadi yang saya sudah bacakan. Aku ini adalah sahabatmu. Apa sahabatmu itu? Al-Quran. Baik. Dari sini ya saya pribadi terima kasih di panitia memintakan tema seperti ini, jadi saya mengulang lagi hadis-hadis tadi ya akhwat fillah. Dari sini saya berharap kita yang hadir di sini bisa mengambil hikmah, bisa mengambil intisari dari hadis-hadis yang barusan kita lihat bersama-sama. Ya, di situ mengajarkan kepada kita bahwa interaksi kita dengan Al-Qur'an itu memang seharusnya seperti kita berinteraksi dengan sahabat kita. Saya yakin
kita dalam kehidupan sehari-hari berinteraksi dengan orang banyak. Ya, banyak teman di sekolah, teman alumni, teman tetangga, teman kerja, teman taklim, banyak teman-teman kita. Tapi di antara teman-teman kita itu ada satu yang istimewa sama kita. Ya, yang istimewa. Bagaimana nih keistimewaan satu orang itu? Ya, mungkin tidak semua, tapi sebagian besar. Ya, sebagian besar orang hidup itu senang bersahabat. Ya, ini saya baca. Termasuk saya pribadi, saya juga orang yang suka sekali ya bersahabat. Dan bersahabat itu bisa satu, bisa dua, bisa lebih juga. Ya, tapi mungkin minimal gitu loh. Minimal kita punya satu sahabat yang biasanya kalau kita sedang sedih, kita sedang ada masalah gitu ya, kita butuh berbicara dengan dia. Begitu juga ketika kita gembira, rasanya kegembiraan kita tidak lengkap. Ya, tidak lengkap kalau sahabat kita itu tidak ikut, tidak hadir dengan acara kita. Kemudian biasanya kita ya sering sekali kalau ada apa-apa itu kemudian kita ngingat, oh ya nanti aku akan ceritakan ke dia, ke sahabat kita. Kalau ada apa-apa aku akan berbagi kepada dia, ya kepada sahabat kita itu. Intinya kita senang sekali ketika kita bersama dengan dia. Ya, dan kita kadang-kadang juga tidak ada keperluan kita mencari agenda supaya kita bisa bertemu ya dan bisa sekedar apalah ya, sekedar berbicara, sekedar bersama dengan sahabat kita. Nah, Masya Allah, ternyata pilihan kata sahabatlah yang dipakai oleh Allah, oleh Rasul kepada kita untuk mencerminkan, menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat, apakah sekarang kita sudah bersahabat dengan Al-Quran? Kita lihat, kalau memang belum, mudah-mudahan bulan Ramadan ini benar-benar kita bisa manfaatkan menjadi satu peningkatan diri kita bisa bersahabat. Bagaimana peningkatannya? Tadi indikasinya. Bagaimana orang yang bersahabat dengan Al-Quran itu bagaimana? Tadi ya, orang yang bersahabat itu pasti dia kepingin sekali banyak berinteraksi. Ya, banyak berinteraksi. Ketika dia sedih, dia ingat sahabatnya. Ketika dia gembira, dia akan ingat sahabatnya. Ketika dia punya waktu luang, dia akan ingat sahabatnya. Ya, ini akhwat fillah. Dan hanya kepada sahabatlah biasa kita betah berlama-lama. Ya, biasanya kita kalau sama orang yang kita tidak nyaman, tidak betah kita berlama-lama. Tapi kalau sama sahabat kita menghabiskan waktu, nggak terasa biasanya. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasul. Allah mengatakan dalam Al-Quran, warzuqhu tilawatahu ana al-lail, ya, wa atrafan nahar. Ada atrafan nahar, ada juga wa ana an-nahar yang menjadi doa kita kalau kita khotam Quran. Apa artinya itu? Karuniakanlah kepada kami untuk dapat mentilawahinya anak. Ini kan kita doa ya. Anak, apa itu anak? Anak itu ternyata artinya adalah waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Nah, saya mendengar dari guru kita bersama-sama ya, Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf, beliau menyampaikan waktu yang panjang itu hitungannya bukan menit. Jadi kalau baru interaksi kita baru 30 menit, baru 50, baru 30 menit, baru 40 menit, baru 50 menit, ataupun baru 60 menit begitu ya, 1 jam, itu belum termasuk hitungan anak. Anak itu adalah waktu yang panjang, bahkan bukan saja waktu yang panjang, tetapi sebagian besar waktu. Itu artinya anak. Ini orang maaf ya, ini yang diinginkan ternyata oleh Al-Quran dan ini juga yang diinginkan oleh hadis. Bahwa kita dengan Al-Quran itu bersahabat, artinya kita intens sekali berhubungan. Intens sekali kita, ya dekat sekali kita dengan Al-Quran. Saya mendengar penjelasan, barulah ketika kita sudah bersahabat dengan seseorang,
barulah kita akan kenal betul tabiat seseorang tersebut. Barulah kita akan bisa tahu rahasia-rahasia apa yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, Masya Allah, Al-Quran penuh dengan rahasia. Al-Quran ya penuh dengan energi-energi kuat. Tapi sama seperti sifatnya teman-teman kita, kalau kita belum berhubungan erat, kita masih belum bisa menggali rahasia apa yang dikandung, ya apa yang dimiliki oleh teman tadi. Baru setelah kita bersahabat erat, kuat, baru sedikit demi sedikit rahasia. Dia mulai membuka tentang rahasia dirinya. Dia mulai mengungkapkan ceritanya tentang dia, ya yang dia tidak ungkapkan kepada orang lain. Nah, hanya orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran sajalah yang bisa mengungkap rahasia-rahasia Al-Quran. Allah katakan Al-Quran as-shifa, Al-Quran an-nur, Al-Quran al-furqan. Al-Quran adalah ruh, Al-Quran adalah al-bayan. Itu tadi ya, itu tidak akan bisa kita raih dengan interaksi yang seadanya. Ya, interaksi yang tidak erat, interaksi yang tidak hangat, tidak akan pernah kita raih. Baru bisa kita jangkau tadi cahaya Al-Quran, penyembuhan Al-Quran, pembeda Al-Quran, ya peringatan Al-Quran, baru bisa kita raih ketika kita sudah menjadi sahibul Quran. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, Khotillah. Baik, saya minta balik ke slide yang pertama. Sebentar ya Ustazah, ada kendala teknis. Baik, oh iya. Sudah, ya baik. Akhwatillah, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan bersahabat ya dengan seseorang ketika hati kita mulai ada terikat gitu ya. Kita nggak langsung juga bisa deket, bisa bersahabat dengan seseorang sebelum ada ikatan. Jadi ikatan dulu. Semakin ikatan ini kuat, makanya kita di situ bersahabat. Sekarang saya mengajak bagaimana nih langkahnya ya agar kita bisa meningkatkan diri menjadi bersahabat dengan Al-Quran. Tentu saja dengan kita mengikat diri kita dulu dengan Al-Quran. Bagaimana mengikat diri kita dengan Al-Quran? Yang pertama, ya Al-Quran itu kita harus tahu bersama-sama dia adalah lautan kebaikan. Ya, kebaikan di sini saya artikan dari al-hasanah. Ya, al-hasanah ini semua insya Allah kita tahu bahwa setiap kali kita membaca Al-Quran ya akan mendatangkan setiap satu hurufnya akan mendatangkan 10 kebaikan kepada kita ya 10 al-hasanah. Rasulullah bersabda, aku tidak katakan alif lam mim itu huruf, akan tetapi alif itu huruf, mim itu huruf, lam itu huruf, dan mim itu huruf. Bisa dibayangkan kita membaca alif, lam, mim, kita mendapat 30 kebaikan. 30 al-hasanat. Apa perlunya kita memiliki al-hasanat? Al-hasanat ini penting sekali karena Allah mengatakan, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikanlah yang mampu menghapus kesalahan-kesalahan. Begitu ya. Rasulullah berpesan kepada kita wat bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu melakukan kesalahan, tapi kita tahu bahwa kita semua adalah tempatnya salah. Kalau mau dihitung-hitung, akhwat fillah dalam 24 jam
hidup kita, ya, atau dikurangi tidur misalnya 8 jam atau 9 jam, ya, sisanya itu kira-kira ya ketika kita sadar bukan tidur itu loh. Kira-kira kebanyakan mana yang kita lakukan kebaikan atau kesalahan? Ya, jangan bayangkan kesalahan itu cuma dosa, cuman kita berbuat zolim pada orang. Jangan dibayangkan cuma begitu ya. Masuk di dalam dosa itu juga sebenarnya adalah kelalaian kita. Ya, masuk di dalam dosa itu ketika kita tidak memenuhi kewajiban syukur. Ya, kita hafal sama-sama ayat la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah. Wa la in kafartum. Nah, kalau kalian kufur, ya, inna azabi lasyadid. Azabku itu pedih kata Allah. Dari sini kita tahu bahwa kebalikan syukur itu adalah kufur. Berarti kalau kita tidak memenuhi waktu demi waktu bersyukur, konsekuensinya tadi kita termasuk orang yang kufur. Coba bayangkan, sudah belum menit demi menit, bahkan harusnya detik demi detik ya, hati kita ini dipenuhi syukur. Syukur apa? Tiap menit kita dapat nikmat dari Allah. Kita tiap menit dapat oksigen, tiap menit kita dapat air, tiap menit kita dapat panas dari matahari ini. Itu kan nikmat Allah semua yang mengharuskan kita mensyukuri gitu loh. Nah, ketika kita tidak tiap menit mensyukuri, itu nanti kebalikan syukur itu adalah kufur. Saya melihat begini ya, jadi dari situ kita banyak sekali lalainya nih untuk bersyukur. Berarti kalau di situ ya, saya merasa ini ya bahwa dosa kita semua itu banyak. Nah, kebaikan yang kita lakukan ini yang mampu menghapus. Ya, menghapus. Jadi misalnya kita 1 jam ini lalai, bengong-bengong aja, iseng-iseng aja nggak ngapa-ngapain. Itu kelalaian itu jadi dosa tersendiri bagi kita. Sudah? Kemudian kita ngaji, ya 10 menit, 15 menit kita ngaji, yang dalam 15 menit itu kira-kira berapa huruf yang kita baca. Nah, huruf itu mendatangkan 10. Setiap huruf mendatangkan 10 kebaikan, itulah yang kemudian bisa menghapus. Jadi kebaikan itu kita perlukan untuk apa? Untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa kita butuh ya berinteraksi dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itulah yang berisi lautan kebaikan, lautan al-hasanat tadi, ya. Di mana lagi yang kita dengan waktu yang singkat bisa mengumpulkan kebaikan yang banyak? Ya. Tidak ada. Oh ya, para ulama mengatakan Al-Qur'an itu yang inti dia lautan kebaikan, ya, lautan kebaikan yang paling banyak. Ini yang pertama ya. Nanti pertanyaannya insyaallah setelah ini ya. Selanjutnya, alhamdulillah rahimakumullah. Jadi ini maaf, saya tambahkan lagi. Jadi Al-Qur'an itu adalah lautan kebaikan, dan kebaikan itu kita perlukan untuk apa? Untuk menghapus kesalahan-kesalahan. Di samping itu juga kita perlu kebaikan itu tentu saja untuk apa? Untuk memberatkan timbangan kebajikan kita. Nah, ya, kita punya waktu 3 jam, mungkin 4 jam nggak ada kegiatan, tidak ada apa-apa yang kalau kita tidak melakukan proyek kebaikan di situ, kita nggak punya kebajikan yang kemudian bisa memberatkan timbangan kita. Padahal hisabnya jalan terus gitu loh. Hisab akan jalan terus terhadap diri kita. Nah, Al-Qur'an lah ya yang tadi dia akan mendatangkan kebaikan terbanyak, peluang terbanyak buat kita sehingga dia bisa memberatkan amalan kebaikan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar hati kita terikat dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah suratnya Allah buat kita ya, risalah. Ini dalam ayat Al-Qur'an. Nabi Muhammad mengatakan, aku ini adalah Rasul yang menyampaikan risalah minallah. Aku menyampaikan surat dari Allah, pesan Allah buat kita. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita hidup di bumi Allah yang kita tidak tahu apa-apa dengan bumi ini. Jangankan dengan bumi, dengan diri kita sendiri aja kita tidak tahu apa-apa loh. Ya, kita tidak tahu apa-apa.
Kalau yang pernah memperhatikan ya, dengan jiwa kita, kadang-kadang kita bangun punya semangat gitu, kadang-kadang punya optimisme yang tinggi gitu. Tapi nggak jarang juga kita bangun itu rasanya, aduh, kebayang beban, berat hidup ini, susah gitu. Yang sudah punya anak gitu juga, kadang-kadang senang nih kita bisa mudah dengan anak kita berinteraksi. Tapi kadang-kadang kita nelongso lihat anak kita, itu kita nggak ngerti kenapa sih jiwa kita kok bisa bolak-balik seperti ini. Nah, ya, yang ingin saya sampaikan, banyak hal yang kita tidak pahami dalam kehidupan ini. Dan siapa yang punya ini? Siapa yang punya tubuh kita? Siapa yang punya alam ini? Yang punya adalah Allah. Karena cuma Allah saja yang bisa menciptakan. Ya, tidak ada satupun. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang mengaku bisa menciptakan, tidak ada. Ya, dan Allah memamerkan dirinya. Mohon maaf ya saya katakan, Allah memamerkan dirinya yang pertama sekali, aku yang menciptakan ini semua. Nah, karena ini adalah milik Allah, Allah yang paling tahu. Ya, Allah yang paling tahu, dan kita bersyukur sekali Allah memberikan pesan-pesan kepada kita. Ya, memberikan surat, memberikan petunjuk, memberikan arahan. Ini yang kita harus pahami dengan Al-Qur'an. Jadi ketika kita menghadapi kebingungan demi kebingungan dalam kehidupan ini, ya, kita nggak tahu arah, kita nggak tahu bagaimana, mana yang terbaik, mana yang seharusnya. Al-Qur'an lah yang berisi petunjuk, dan itu sengaja Allah turunkan buat kita, ya. Kenapa? Karena Allah tahu kita nggak ngerti, ya. Karena Allah tahu bahwa kita butuh kepada petunjuk, kepada surat dari Allah, arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah, agar kita terikat dengan Al-Qur'an, ternyata manfaat dari Al-Qur'an yang lain, dia bisa menguatkan. Al-Qur'anlah yang paling mampu menguatkan diri kita, ya, di depan kesulitan hidup. Jadi kita dalam menjalani kehidupan ini ya mirip tadi di atas ya, karena kita tidak tahu, banyak kita menghadapi kesulitan. Lain-lain cobaannya, lain-lain ujiannya. Ada kasusnya masalah seseorang dengan anaknya, atau anak dengan ibunya, atau dengan siapanya, ya, dengan saudara. Semuanya dikasih contoh oleh Al-Qur'an. Ya, Nabi Yusuf punya masalah dengan saudara-saudaranya. Nabi Nuh punya masalah dengan anak. Nabi Lut punya masalah dengan istri. Punya masalah dengan masyarakat. Punya masalah apalagi ya? Tidak punya anak. Punya masalah rizki. Punya masalah lisan yang tidak fasih, misalnya seperti itu. Nah, semua hal-hal masalah-masalah itu akan kita dapat sesuatu yang menguatkan diri kita. Kita akan hanya dapatkan dari Al-Qur'an. Bahkan subhanallah ya, kalau kita baca dalam Quran surat Toha itu, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami menurunkan Al-Qur'an itu bukan ingin menyusahkan kamu. Berarti kebalikannya, Al-Qur'an itu Allah turunkan agar kita ini bahagia. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Quran ini adalah zikir yang paling utama. Hanya dengan Al-Qur'an lah kita akan meraih ya ketenangan jiwa. Nah, ini ibu yang dirahmati Allah, kita harus percaya ketika kita bingung, ya, jalan keluar hanya kita dapat dalam Al-Qur'an. Ini saya punya cerita ya, tapi saya sebenarnya waktu saya tidak panjang, cuma 1 jam. Coba lah, mudah-mudahan bisa ya. Mungkin ada yang pernah mendengar, ini kisah nyata ya dari seorang anak Yahudi yang bernama Chad. Namanya dulu Chad ya. Dia akhirnya dirubah menjadi Jad. Jad ini adalah dulunya Yahudi, kemudian menjadi ulama besar yang mengislamkan puluhan ribu orang di Afrika. Ibu-ibu, Jad kecil bertetangga dengan seorang
keturunan Turki ya yang memiliki toko kelontong di Perancis. Jadi beliau adalah orang Perancis. Ada film yang dirilis tentang cerita Jadil Quran, Syekh Jadil Quran, ya, filmnya namanya Monsieur Ibrahim. Hanya saja dalam filmnya itu ya ada sedikit gozul fikirnya, biasa. Ya, orang-orang kalau buat film tentang Islam kadang-kadang menyelipkan kejelekan-kejelekan juga. Kita harus hati-hati juga. Tapi kisah nyatanya benar ini ya. Jadi Jad kecil ini bertetangga tadi dengan seorang keturunan Turki bernama Syekh Ibrahim. Bukan Syekh ya, Pak Ibrahim. Dia penjual punya toko kelontong. Si Jad punya kebiasaan, si Chad ya, punya kebiasaan setiap dia disuruh ibunya beli gula, beli garam, beli minyak, dia ngitil, apa namanya, nyolong permen. Nah, sebenarnya si Pak Ibrahim tahu, tapi masih didiamkan, hingga suatu ketika si Jad lupa ngitil, lupa mencuri permen. Si Pak Ibrahim mengatakan, kamu ada yang lupa ya hari ini, dikatakan gitu. Tentu saja si Jad kaget. Berarti kamu tahu selama ini yang saya lakukan. Iya, saya tahu. Terus gimana? Kamu mau lapor polisi? Kamu mau ngasih tahu ibu saya, gitu ya? Kan pasti takut sekali ya. Pak Ibrahim mengatakan enggak, saya enggak akan melakukan itu. Tapi saya minta kamu janji sama saya. Janji setelah ini kamu tidak boleh mencuri lagi. Ya, sebagai balasannya, nanti kalau kamu ke sini lagi, setiap hari saya kasih kamu 1 permen. Dia mau, tentu saja dia mau. Dan bisa dibayangkan bagaimana selanjutnya. Jad kecil ini punya kelekatan dengan Pak Ibrahim, ya, sampai waktu berjalan, sampai dia remaja, sampai kemudian bertahun-tahun, ya, setiap kali punya masalah, dia selalu konsultasinya sama Pak Ibrahim ini. Jadi mereka bersahabat. Ya, dan setiap kali ada masalah, Pak Ibrahim mengajak untuk membuka kitab. Dia nggak kasih tahu kitabnya apa. Ya, kita tahu itu kitab Al-Qur'an. Baca 2 halaman. Ya, baca 2 halaman, kemudian dijelaskan isi yang dibacanya tadi. Dan Jad ini mengatakan, semua permasalahan yang aku dapat, aku temukan solusinya selesai setelah mendengar penjelasan yang dibacakan oleh Pak Ibrahim. Jadi bukanya secara acak. Punya masalah, cerita ada masalah, buka Al-Quran, baca 2 halaman. Nah, ini agak berbeda. Kalau ada teman-teman yang mengikuti Magnet Rezeki, sistemnya buka Al-Quran, tunjuk Al-Quran ya. Boleh apa enggak itu? Ya silahkan saja, enggak apa-apa. Yang dilakukan oleh Jadil Quran ini baca 2 halaman. Begitu. Dan dia katakan, saya mendapati semua solusi saya. Singkat cerita, Pak Ibrahim meninggal. Ya, tentu saja Al-Quran, si Jad ini sedih sekali, tapi dia ditinggalkan kitab tadi. Masih belum tahu itu kitab Al-Quran. Masih belum tahu. Terus, biasa ya orang hidup, dia dapat masalah lagi. Dia cari orang yang bisa membacakan buku itu dan bisa menerjemahkan. Karena tentu saja susah pada saat itu mencari orang yang mengerti bahasa Arab di Perancis. Tapi akhirnya dia dapat juga. Dia bertemu dengan seseorang, setelah dia jelaskan dan dia mendapat solusi untuk masalah dia, kemudian baru di situ dia bertanya, ini sebenarnya kitab apa sih ini? Gitu. Baru di situ dia tahu itu kitab Al-Quran. Tidak lama dia masuk Islam, dan di dalam buku Al-Quran yang ditinggalkan Pak Ibrahim tadi ada peta. Ya, ada ditulis peta, dan di negeri Afrika, di salah satu negeri Afrika, dikasih tanda oleh Pak Ibrahim. Si Jad rasa ini seolah-olah wasiat, saya harus berdakwah di sana. Masya Allah, beliau mengislamkan puluhan ribu orang di sana. Ibu-ibu, ini tadi ya, penguat diri di depan kesulitan hidup. Jadi kalau kita punya kesulitan apapun, ya, kuatkan diri kita. Temukan solusinya di dalam Al-Quran. Itu tadi. Kalau sudah begini, insya Allah hati kita pasti akan terpaut. Hati kita pasti akan terikat dengan Al-Quran. Kalau sudah terikat, insya Allah kita akan bersahabat. Al-Quran akan menjadi sesuatu yang paling dekat, paling lekat dengan hati kita. Yang keempat, ya, agar kita terikat dengan Al-Quran, ceritanya sudah tadi ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang keempat, keamanan pada hari akhirat. Sebenarnya bukan pada hari akhirat saja, keamanan setelah kematian kita.
ya, setelah kematian. Saya mendengar penjelasan juga ya, tapi tadi saya belum ngecek hadisnya. Bahkan Al-Quran itu melindungi seseorang mulai dikafani. Jadi dia mulai meninggal, mulai dia dipasangkan di dalam kafan, itu Al-Quran sudah melindungi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kemudian di mana lagi? Di kuburan. Di kuburan itu dikatakan, ya, dia saat malaikat datang mau mengazabnya, dia datang kepala, malaikat datang, jangan dekatin kepala ini. Ini adalah kepala yang senantiasa berisi Al-Quran. Ya, ketika dia mendekati dari badan, badannya juga akan bicara. Malaikat tadi juga akan bicara. Ketika mendekati dari kaki, malaikat tadi juga akan bicara. Ini satu. Kemudian tadi apa? Syafi'an, ya. Bacalah Al-Quran, makanya dia nanti akan menjadi syafaat kepada kita. Ya Allah. Apalagi tadi Bu, begitu kuburan terbuka. Begitu kuburan terbuka, sudah ada yang menunggu. Ya, seseorang yang tadi tampan. Oh, yang masih muda-muda mungkin takut dengan orang yang tampan gitu ya. Kalau nggak kenal siapa dia, jangan khawatir. Ya, jangan takut. Kalau di sana nanti udah nggak takut lagi kita kalau bukan udah nggak ada yang nggak muhrim begitu ya. Atau mungkin kalau meminta sama Allah, saya nggak mau yang tampan, ya Allah, minta yang cantik aja, yang perempuan. Nah, mungkin bisa juga gitu. Nah, artinya nanti akan ada keamanan buat kita. Ya, yang akan memberi keamanan, yang akan menemani. Bayangkan kita sendirian dikubur, dari mana kita bisa dapat keamanan? Yang akan menemani kita itu adalah Al-Quran. Kita keluar dari kubur semua dalam kondisi ketakutan, ya, galau pada saat itu. Orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran udah ada yang nunggu, ya, sudah ada yang nunggu, dan ini semua akan menjadi tentu saja keamanan, ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan pada hari akhir bagi sahibul Quran. Yang kelima, tingkat tertinggi di surga. Nah, kita tahu sama-sama ya, bacalah dan naiklah, sesungguhnya tingkatanmu ditentukan dari akhir ayat yang kita baca. Ini tadi saya baca pendapat-pendapat ulama, ya, hampir semuanya mufakat. Itu menunjukkan bacanya adalah bukan membaca pakai mushaf, tetapi hafalan Al-Quran. Jadi hadis ya yang berbicara bacalah dan naiklah itu khusus Allah berikan kepada penghafal Al-Quran. Akhwat fillah rahimakumullah. Jadi tadi interaksi yang intens kita dengan Al-Quran memang menuntut ya interaksi kita banyak, dan interaksi yang banyak itu bukan sekedar membaca, tetapi interaksi semua yang bisa kita interaksikan dengan Al-Quran. Jadi interaksi dengan Al-Quran itu apa? Membaca, memahami, mentadaburi, menghafal, mengamalkan, dan mendakwahkan. Ya, masuk di situ semua. Baik, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada waktu ya, 10 menit lagi. Coba saya lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Ya, lanjut. Kandungan ya, ini singkat saja. Alhamdulillah, kandungan Al-Quran itu lagi. Nah, ini tambah lagi ya, dengan kita mengetahui kandungan Al-Quran, harapannya adalah semakin kita rindu, ya, semakin kita merindukan Al-Quran, semakin Al-Quran ini menggoda kita gitu loh, ya, menggoda kita agar timbul rasa butuh ya dengan Al-Quran. Yang pertama, kandungan Al-Quran. Ini secara singkat, tentu yang lain masih banyak lagi ya kandungannya ya. Nah, ini yang pertama, dia adalah yang berisi akidah, jalan untuk mengenal Allah. Subhanallah, kita semua ya makhluk hidup di dunia yang terlahir di dunia ini punya fitrah. Di antara fitrah itu adalah bertuhan, Bu.
ya, atau mengakui kekuatan. Ya, kecuali nanti ateis itu pun dia sebenarnya dia nggak murni ateis sebenarnya dia ya. Orang yang nggak percaya sama Tuhan itu dia nggak murni sebenarnya ya. Nanti dia ada juga yang dia pertuhankan sebenarnya dalam kehidupan ini. Saya pernah membaca ya, ada satu negeri yang tidak mempunyai peradaban-peradaban tertentu begitu loh. Akan tetapi tidak ada negeri yang tidak ada tempat ibadah kepada Tuhan. Ya, Ibu, saya kebetulan lama di Mesir ya, teman-teman, kebetulan sekolah di sana. Kita tahu Firaun kan ngaku dirinya Tuhan, gitu kan? Tapi jangan salah, ya, ada tempat di provinsi Aswan, di provinsi Luxor, tempat pusat peninggalan Firaun itu ada namanya tempat Ma'bad Firaun. Ma'bad itu adalah tempat beribadahnya Firaun. Jadi Firaun juga menyembah Tuhan, tapi orang disuruh nyembah dia gitu loh. Jadi dia ngaku Tuhan, tetapi dia juga ada tempat dia menyembah ya Tuhan. Coba Tuhannya bukan Allah, seperti itu ya. Nah, kita bersyukur. Jadi semua orang mau bertuhan, cuman Tuhannya macam-macam gitu kan. Ada yang menuhankan api, ada yang menuhankan sapi, ada yang menuhankan apa lagi? Macam-macam. Saya pernah mendengar dari seorang ustazah ya yang pernah ke India. Ya, di India ada yang menuhankan tikus. Coba bayangkan, tikus dituhankan. Ya, nauzubillah, kita bersyukur nih. Kita menuhankan Allah. Tapi dari mana kita bisa tahu Allah itu dari mana kalau bukan dari Al-Qur'an? Bagaimana kita tepat menuhankan zat yang memang harus kita pertuhankan ya kalau bukan karena dari Allah. Akal kita ini nggak akan nyambung. Nah, makanya tadi ada orang yang menuhankan sapi, ada orang yang menuhankan tikus, ada yang menuhankan api, ada yang menuhankan patung, karena terbatasnya akal manusia. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kita tidak akan sampai. Ya, nah ini kandungan Al-Quran yang juga seharusnya membuat kita, ya Allah, kita nggak akan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh kalau bukan karena ya bimbingan Al-Quran. Jadi kalau kita kepingin, saya penasaran sekali ya kalau lihat para ulama betapa mereka ke Allah itu tunduknya. Nah, dari mana mereka bisa begitu? Karena mereka memiliki ilmu yang dalam sekali dalam ma'rifah Allah, dalam mengenal Allah. Dari mana mereka bisa mengenal Allah? Dari Al-Qur'an. Saya punya cerita kalau di sini nih ya terkait dengan mengenal Allah. Saya dulu baru di Mesir itu kira-kira 2 tahun di Mesir, datang adik tingkat kan, adik tingkat. Ya Allah, saya terkesima sekali melihat ya salah satu adik tingkat saya ini ya, teman ya. Dia kalau baca Quran sedikit, baca Quran nangis. Nanti lagi kapan lagi saya lihat lagi dia baca Quran, saya lihat lagi dia nangis. Sering sekali seperti itu. Saya penasaran, saya tanya. Ya, kenapa sih kok baca Quran tuh yang bikin nangis tuh yang mananya sih sampai begitu saya, ya. Kenapa gitu loh. Bagi saya dia kan baru di Mesir, baru datang. Berarti kemampuan bahasa dia, pemahaman dia dengan Al-Quran kan di bawah aku gitu loh pemikiran saya waktu itu. Karena dia baru datang, tapi kok bisa seperti itu gitu ya. Nah, saya tanya apanya sih gitu loh. Titik mananya sih yang membuat kamu itu bisa menangis dengan Al-Quran. Sederhana dia katakan. Dia bilang ya, menangis itu ketika membaca Innallaha sami'un basir. Masalah seperti contohnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, dan itu saya rasa kita tahu semua nih. Sami Maha mendengar, Basir Maha melihat, atau yang lain, Alimun Hakim. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha pengampun, Maha penyayang. Nah, dia bilang, saya tuh yang nangisnya tuh pas baca-baca yang kayak gitunya itu yang saya nangis, dia bilang. Ya Allah, saya bilang kalau begitu juga seharusnya juga aku mampu. Saya bilang seperti itu ya. Nah, ini jadi Al-Qur'an itu, Bu. Kita kalau kita mencintai seseorang, pasti kita akan mencari-cari hal tentang dia. Ya, kepengen semakin kenal tentang dia. Ya, ketika kita bersahabat ya dengan seseorang, pasti kita akan cari tentang dia ya. Kita akan senang ketika mengetahui banyak hal tentang dia. Seperti itu. Nah, ini kita dapatkan di Al-Qur'an, kemudian cara beribadah. Bagaimana nih
Kita mau beribadah dengan Allah karena kita udah kenal, kita cinta, kita kepengen mengabdi. Itu insting manusia itu. Tadi kan beribadah. Nah, cara beribadah nggak bisa dikarang-karang. Cara beribadah kita diajarkan harus sesuai dengan petunjuknya Allah. Selanjutnya yang ketiga, mengenal nilai-nilai yang tinggi dalam kehidupan ini. Ya, semakin tinggi seseorang berarti semakin kuat ya dia memegang nilai-nilai yang tinggi. Saya perhatikan ya keluarga-keluarga yang yang bagus gitu. Mesti keluarga-keluarga yang memegang nilai-nilai gitu loh. Oh gitu, dia diajarkan, anak-anaknya diajarkan kalau ada tamu begini, kalau orang begini. Jadi semakin kuat kita memegang nilai-nilai, semakin tinggi tingkat adab kita. Nah, Al-Quran berisi nilai-nilai yang tinggi, yang kalau kita pegang, insya Allah akan memberikan kehidupan berkelas pada kita, gitu lah ya. Kehidupan yang maksudnya nilainya itu nilainya tinggi. Ini alhamdulillah kandungan yang ada dalam Al-Quran. Ada satu slide lagi sebenarnya, tapi saya rasa cukup ya. Slide yang satu lagi terkait adab kita dengan Al-Quran. Tapi mungkin saya rasa ini teman-teman sudah banyak yang ya sudah terbiasa juga. Bagaimana, Mbak Moderator? Satu slide ini kita tinggalkan sudah cukup atau nanti saja gitu ya? Juga, Ustazah. Boleh sekalian. Okay. Masih ada waktunya, masih ada 2 menit ya? Oke, tidak apa, Ustazah. Baik, saya singkat ya. Nah, ini ada di buku Tazkiyatun Nafas, tapi saya singkat. Oh, enggak ketulis ya. Poinnya ini bagaimana adabnya ya. Jadi adabnya kita dengan Al-Quran itu seperti apa? Sebenarnya ada 10, tapi di intinya saya rasa cukup di 7 ini ya. Dulu saya membaca ini pertama sekali itu saya ingat masih kuliah gitu ya. Dan ketika saya baca ini dalam hati saya begini, ya Allah, saya menyadari betul. Habis baca ini saya bilang gini, saya menyadari betul bahwa segala sesuatu itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Jadi ini sebenarnya ilmu agar kita bisa khusyuk membaca Al-Qur'an. Ya, ini ilmu agar kita bisa berinteraksi dengan benar dengan Al-Qur'an. Akhwatillah, Ibu Ummahat Fillah, ada beberapa ya. Yang pertama adalah ta'zimu al-kalam. Kita mengagungkan kalam. Kalam itu perkataan. Alhamdulillah, jadi kita tahu Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah, perkataan Allah. Ya, coba sekarang ini, hari ini, kalau kita baca-baca, buka Google, buka apa, ya banyak sekali kita ketemu quote gitu kan. Nah, perkataan sampai hari ini perkataan bijaksana itu masih disandang kan. Apa kok lupa saya ya, perkataan orang lah. Oh, ini perkataan Bung Karno, perkataan siapa itu masih diabadikan gitu loh. Dan perkataan itu diabadikan dan diagungkan oleh orang ya, dipuji begitu loh. Begitu ya. Nah, coba bayangkan, Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah. Itu yang harus nomor 1 ya bagi kita. Ya, jadi kalamnya ini luar biasa. Ya, kita suka dengan quote-quote, kita suka dengan perkataan-perkataan orang, kita suka menyunting perkataan-perkataan yang bagi kita berbobot. Padahal tentu saja perkataan-perkataan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kalamnya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita hadirkan dalam hati kita adalah mengagungkan mutakalim. Mutakalim itu yang berbicara. Jadi kalau kalamnya, ya kalamnya itu perkataannya itu, kata-katanya itu, atau quote-nya itu ya kita agungkan. Apalagi yang berbicaranya. Yang berbicaranya siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian yang ketiga.
Adab kita dengan Al-Quran adalah hadirnya hati. Ya, hati kita hadirkan ketika membaca Al-Quran. Alhamdulillah, ya, coba setiap kali membuka mushaf kita, ya, membuka Al-Quran kita, pasang niat yang betul bahwa yang mau kita lakukan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tadi kita sudah bicara ya manfaat-manfaatnya tadi loh. Ya, nah itu harus dihadirkan di dalam hati kita ketika kita baca. Inilah yang akan menghadirkan kebaikan buat saya. Inilah yang akan melahirkan nanti apa? Rasa aman buat saya nanti di akhirat. Ya, inilah yang akan mengangkat derajat saya. Dan yang lebih penting lagi, dengan inilah saya akan dapat pesan-pesan dari Allah yang saya butuhkan ya dalam kehidupan ini. Dan harus benar tadi, kita harus mencoba ya setelah kita hadirkan hati. Kemudian yang keempat, kita harus mentadaburinya. Ya, mentadaburi itu ya dengan memahami ya, dengan memahami. Tidak mungkin kita bisa mentadaburi kalau kita tidak memahami dan kita pahami dan kita berpikir. Mentadaburi itu sebenarnya berpikir dan kemudian kita mencoba menariknya dalam kehidupan kita. Ya, tadi ada pertanyaan ya, tadi saya baca sekilas saja. Nanti kita kupas insya Allah. Jadi kita menghadirkan hati untuk mentadaburinya. Itu tadi kita dengan keyakinan tadi bahwa inilah yang akan inilah yang berisi petunjuk tadi yang kita butuhkan supaya kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, meninggalkan yang akan menghalangi pemahaman kita. Apa yang menghalangi pemahaman kita? Rasa sombong, itu diantaranya. Rasa tidak yakin, ya Al-Quran ini tidak ada yang batil di dalamnya. Yang ada dalam Al-Quran ini semuanya benar. Apalagi yang bisa menghalangi pemahaman ketika kita masih sibuk. Kita lagi baca Al-Quran, tapi masih sibuk juga perhatiannya. Lihat WhatsApp, sebentar-sebentar buka HP. Tutup Al-Qurannya, buka lagi HP, baru baca lagi. Orang yang seperti ini pasti tidak paham. Pasti tidak bisa memahami apa yang dia baca. Ya. Kemudian yang keenam, takhsis. Takhsis ini mengkhususkan. Jadi ketika kita baca ayat Al-Quran, kita diajarkan oleh para ulama, oleh para salafun saleh, semua ayat itu untuk kita. Ya, semua ayat itu untuk kita. Oh, ini kan untuk orang kafir. Aku kan nggak kafir, kata siapa? Orang-orang Islam itu juga masih ada sisa-sisa kekufuran. Ya, mungkin bukan kafir secara akidah, tapi kafir secara amal itu masih ada. Jadi semua ayat tanpa terkecuali, ya, ketika Allah berbicara, yang dituju oleh Allah adalah kita. Itu namanya taksis. Jadi jangan pernah ketika membaca, oh ini dia harus tahu nih ayat ini nih. Ini dia harusnya baca ini nih, ya gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Semua ayat buat kita. Yang terakhir, ta'assur. Ta'assur itu kita berusaha ya terpengaruh. Berusaha terpengaruh. Kalau kita nonton film, pasti kita terpengaruh. Ya, yang bergembira, kita ikut gembira. Kalau sedih, kita juga ikut sedih. Kalau lagi tegang, kita juga ikut tegang. Itu namanya terpengaruh gitu ya dengan film. Nah, bacaan Al-Quran, alhamdulillah ya ibu-ibu, sebenarnya banyak hal yang mengharu biru hati kita. Banyak hal yang membuat kita terkagum-kagum. Banyak hal ya yang membuat kita bertambah yakin. Kondisi ya yang Allah gambarkan ketika orang membaca Al-Quran, diantaranya adalah taksyairru minhu julud, kulitnya merinding. Ada begitu Allah katakan. Ya, taksyairru minhu julud. Selanjutnya ada lagi ayat yang mengatakan orang kalau baca Al-Quran, yakhiruna sujjadan, tersungkur bersujud. Nah, begitu loh. Ketika dia baca Al-Quran, dia tersungkur bersujud. Ada lagi Allah gambarkan
yaziduhum imana. Ketika dia baca Al-Quran bertambah keimanannya. Nah, yang seperti ini itu kenapa bisa terjadi? Karena dia terpengaruh dari apa yang dia baca. Mudah-mudahan ya kita bisa mencoba melatih hal-hal ini, dan insya Allah target kita bersahabat dengan Al-Quran di Ramadan akan bisa kita raih bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Saya kembalikan kepada Mbak Lela ya, moderatornya ya. Barakallah, jazakillah khairan katsira Ustazah Maya Novita atas pemaparan materinya hari ini. Masya Allah ya, sangat menampar kita juga, mengingatkan kita bahwa sahabat kita, yaitu bukan berarti hanya orang-orang yang ada sekeliling kita, tapi yang paling penting, yang mungkin kadang kita lupakan ya, astagfirullah ya, yaitu sahabat terbaik kita sebenarnya adalah Al-Quran itu sendiri ya, Al-Quran, kalamullah gitu ya. Maka sudah sepatutnya lah kita harus mengenal lebih jauh dan bersahabat dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Baik Ustazah, insya Allah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami. Ya, insya Allah ini ada 4 pertanyaan, insya Allah. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya langsung dulu sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Boleh pakai ini ya, raise hand. Kalau misal belum ada, langsung saya bacakan dulu ya. Yang pertanyaan pertama. Saya bacakan ya Ustazah. Monggo. Oke, mohon izin bertanya Ustazah, jika kita jauh dari Al-Quran, terbiasa tidak membaca Al-Quran berhari-hari, apa benar ada jin yang masuk ke diri kita nggak Ustazah? Apa benar tidak boleh jauh dari Al-Quran selama 3 hari? Nah, itu pertanyaan dari Ukhti Nafisah. Baik. Baik. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari zikri, dari mengingatku, dan az-zikr itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu nama lain Al-Qur'an adalah az-zikru gitu ya, pengingat. Nah, di sini ada ulama menafsirkan siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa innalahu, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ini bagaimana? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya, saya contohkan dulu yang di akhirat. Maaf, di kuburan. Ya, kehidupan di kuburan. Ya, penjelasan di kuburannya itu orang kalau sudah diletakkan di kuburan, ada kuburan yang disempitkan. Karena saking disempitkan, ini tulang-tulang manusia itu ya sampai beradu begitu, digencet sama tanah. Itu namanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kuburan yang disempitkan. Maka kan kita doa kalau orang meninggal tuh mudah-mudahan kuburnya dilapangkan gitu ya. Jadi ternyata ada kuburan yang disempitkan, itu ada. Nauzubillah. Ini dia orang yang berpaling dari Al-Quran. Nah, kehidupan yang sempit di dunia bagaimana? Macam-macam bentuknya, ya. Yang jelas bawaannya pasti orang yang sempit itu bawaannya nggak bahagia, nggak happy, sumpek aja, bete aja, galau saja, ya. Nah, kalaupun enggak, aku nggak baca Quran tapi aku happy saja, itu happy yang sebenarnya yang apa namanya, yang nggak benar gitu ya, yang hanya tipu ya, bukan tipu ya, apa namanya itu ya, Fata Morgana. Fata Morgana saja, kelihatannya ada kebahagiaan tapi nggak ada kebahagiaan. Kita kayaknya jalan-jalan ke mall gitu kayaknya senang, tapi apa sih, habis itu hampa seperti itu ya. Itu namanya yang nggak benar gitu loh. Nah, kalau kemudian didatangkan jin, bisa saja karena jin sangat dekat dengan orang-orang yang hatinya kosong. Jadi orang yang biasanya indikasi orang-orang yang terganggu dengan jin itu adalah orang-orang yang kosong. Tapi kita nggak diganggu dengan jin, baru diganggu dengan syaitan, dengan was-wasnya itu sudah sangat bahaya ya. Nah, seperti itu mungkin. Apalagi tadi kita lihat bahwa kita diminta ini sama Al-Quran bersahabat loh gitu ya. Jadi tentunya memang harapannya kita berinteraksi dengan sangat kuat. Jadi kalau apakah pasti diganggu jin, saya tidak bisa memastikan. Tetapi kalau kita lihat indikasi dari ayat Al-Quran tadi, ya
hidup orang akan sangat sumpek. Tadi itu ayat yang sudah saya baca juga, tidaklah Al-Quran diturunkan menjadi orang yang sengsara. Artinya apa? Kita baru bisa bahagia dengan Al-Quran. Seperti itu. Masya Allah, semoga bisa terjawab ya tadi pertanyaan dari Ukhti Nafisa. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya, Ustazah. Pertanyaan kedua dari Ukhti Gia. Bagaimana cara untuk tetap bisa mentadaburi Al-Quran di bulan Ramadan sambil kita mengejar target khatam 2 atau 3 kali dalam bulan Ramadan? Semoga. Baik. Mbak Gea ya, pertanyaan seperti ini sering disampaikan. Nah, sebenarnya justru di dalam bulan Ramadan komitmen kita adalah berinteraksi yang utuh ya, berinteraksi yang kuat. Nah, interaksi yang kuat itu tentu saja bukan saja ditentukan dengan semata-mata dengan kuantitas. Gitu ya, kita harus pahami betul bahwa tidak ada kualitas itu ditentukan hanya semata-mata dengan kuantitas, tidak. Ya, nah, yang lebih penting itu sebenarnya kualitas. Kualitas kita dengan Al-Quran itu membaca bagus, tetapi kualitasnya kualitas yang rendah, yang kawean. Mungkin begitu kan ya? Nah, tadi sudah disadari bahwa aku juga harus mencari kualitas yang tinggi. Bagaimana caranya? Caranya tinggal tambahin waktu sedikit lagi, gitu loh. Jadi misalnya waktu yang dipakai untuk khatam 2 atau 3 kali interaksi sama Al-Qur'annya itu sebenarnya kalau Al-Qur'an kita udah lancar kita membacanya kan sebenarnya ya itu 1 juznya insya Allah setengah jam dapat. Paling lama katakanlah 40 menit ya. 40 menit atau 45 menit bolehlah. 45 menit 1 juz. Berarti kalau kita mau khatamnya 3 kali, kita 1 harinya baca 3 juz. 45 kali 3 berapa? 120-an, 150 katakanlah ya menit. Nah, tambahkan 15 menit. Kalau bisa tambah setengah jam bagus untuk mentadaburi Al-Qur'an. Loh, terus gimana? Kan nggak bisa banyak-banyak, nggak apa-apa. Ya, jadi sudah tadi untuk baca misalnya baca 2 juz kita katakanlah butuh 2 jam misalnya. Ya, tambah lagi Mbak Gea, tambah lagi waktu kita dengan Al-Qur'annya setengah jam. Nah, setengah jam tuh khusus tadabbur. Berapa? Terserah. Dalam setengah jam itu mungkin dapat 1 ayat, mungkin dapat 5 ayat, mungkin dapat 1 halaman, nggak apa-apa. Ya, Masya Allah, percayalah dan kita harus percaya. Ada ungkapan kita baca surat Zalzalah. Zalzalah itu kalau nggak salah 11 ayat ya. Tapi kita baca dengan kita mentadaburinya itu lebih bagus daripada kita baca Quran surat Al-Baqarah tanpa kita mentadaburinya. Al-Baqarah itu hampir 3 juz kan? Hampir 3 juz. Dibanding tadi berapa? 11 ayat, setengah halaman nggak ada. Nah, kalau kita sudah pahami begini, gampang ya. Tinggal kita nambah waktunya sedikit. Jadi yang baca untuk cepat untuk mengkhatamkan juga jalan terus harus. Itu target kesempatan yang tidak mungkin bisa kita raih kalau bukan di bulan Ramadan. Ya, jadi manfaatkan optimal memang untuk membaca, untuk meraih hasanah tadi, ya, untuk meraih hasanah. Tapi kita kepingin interaksi kita dengan Al-Qur'an ya berkualitas. Kita bisa melaksanakan tuntutan Al-Qur'an bukan saja qiraah tetapi juga tadabbur. Karena kalau kita lihat ya, tadi loh, targetnya baca Al-Qur'an itu dapat hidayah. Targetnya baca Al-Qur'an itu bertambah iman. Targetnya membaca Al-Qur'an itu mampu bersyukur, dapat solusi. Nah, ini tuh nggak bisa dengan qiraah. Ini nggak dapat dengan tilawah. Ini cuma didapat dengan tadabbur. Cuma didapat dengan tadabbur. Oke, jadi kita perlu waktu. Kalau mau dibalik, tadabburnya lebih banyak, tilawahnya lebih sedikit, bagaimana? Lebih bagus sebenarnya.
ya lebih bagus, tapi memang tapi harus tadaburnya ya yang maksimal, jangan nanti tadabur 1 jam tapi bengongnya setengah jam gitu loh. Atau baca tapi tidak paham, jangan gitu. Nah jadi memang tadi kita bikin tadabur itu tidak lama karena memang keterbatasan akal kita, mungkin gitu ya, keterbatasan pemahaman kita. Allah alam shawab. Masya Allah. Baik, insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari Ukti Geyang, dan kita juga jadi belajar ya, tidak hanya masalah kuantitas tapi kualitas juga perlu meskipun sedikit, guys, Ustazah. Iya, benar. Baik, lanjut pertanyaan ketiga dari Ukti Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya yang Masya Allah. Nah, saya baru tahun ini benar-benar memulai proses hijrah. Pada Ramadan kali ini, saya mau melakukan khataman Al-Quran. Tips agar bisa khatam dalam sebulan bagaimana Ustazah? Apalagi kan kita para akhwat selalu kedatangan tamu setiap bulan. Ya, barakallah, senang sekali mendengarnya. Ya, insya Allah dimudahkan oleh Allah, dan ini luar biasa. Ya, masih muda, Allah temukan kita dengan jati diri sebagai seorang muslim ya. Nah, ada keistimewaannya, ada hadis Rasul bersabda ajaban, sungguh menakjubkan seseorang yang menemukan jati diri, maksudnya dia bisa mampu melakukan hijrah ya, meninggalkan kesia-siaan hidup ya, menemukan jati diri sebagai seorang muslim ketika di usianya muda. Insya Allah semoga dimudahkan. Tipsnya bagaimana nih agar bisa khatam 1 bulan ini bisa khatam ya. Begitu tadi Mbak, kalau kita bacanya sudah lancar, coba nanti Mbak siapa tadi yang bertanya? Mbak Anissa. Mbak Anissa, Mbak Anissa boleh nanti dicoba ya. Aku itu 1 juz itu berapa menit sih sebenarnya? Boleh ya. Tapi kalau misalnya kalaupun enggak apa-apa lah, 1 jam lah saya rasa ya. Oh ini bacanya masih tertatih-tatih. Oh jangan khawatir, baca tertatih-tatih pahalanya malah lebih banyak gitu loh ya. Nah oke, kita katakan yang tadi sebenarnya kalau bacanya sudah standar, itu udah pernah belajar umi atau belajar tilawati, sudah pernah baca, itu insya Allah sebenarnya secara secara umum ya 30 menit sampai 40 menit itu sudah dapat 1 juz Mbak Anissa. Tapi kalau kita mengatakan oh kalau saya masih 1 jam Ustazah 1 juz itu, oke deh 1 juz ya. Nah ini bisa kita bagi. Suka ada share-sharean juga itu. Kalau mau setiap selesai sholat, nah karena 1 juz itu kan ada 10 ya, ada 10 lembar. Ada 10 lembar ya kan, ada 20 halaman. Nah, kalau mau dibagi, habis setiap sholat baca 1 lembar. Habis sholat subuh 2 lembar ya. Nah, 2 lembar. Habis sholat zuhur baca 2 lembar. Habis sholat asar 2 lembar. Insya Allah 1 hari dapat dia 1 juz. Loh, tapi kan ada headnya tadi gitu ya. Kan ada headnya Ustazah. Nah, coba dibagi waktunya. Berarti mensiasati headnya nanti ada 7 hari, berarti harus dilebihkan. Jadi bisa begitu ya. Atau usul saya biar lebih enak, habis sholat subuh coba paksakan diri dulu ya, minimal misalnya ya sebagai pemula setengah juz gitu loh. Ya, setengah juz, setengah jam ya gitu ya. Nah, kalau sudah dapat setengah juz, nanti tinggal menyelesaikan yang setengah juz lagi, akan ada waktu. Ya, ingat ini perkataan bagi saya luar biasa. Jangan katakan karena sibuk aku nggak punya waktu baca Al-Quran. Justru karena kita nggak baca Al-Quran lah waktu kita jadi tidak tertata. Waktu kita jadi kita tidak termanage. Jadi kalau pagi kita baca Quran dulu, insya Allah waktunya barokah. Kegiatan yang lain kita bisa lakukan dengan maksimal. Target Al-Quran kita juga bisa kita penuhi. Seperti itu ya, Mbak Anissa. Masya Allah, jazakallah khair Ustazah. Kita diingatkan kembali bahwa insya Allah waktu akan lebih berkah ya kalau kita memulai
bagi kita mengawali hidup yang diberi kesempatan oleh Allah di awal bangun tidur itu, sholat subuh, kemudian baca Al-Quran. Insya Allah waktu selanjutnya akan berkah. Okay. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah mendengar ada yang berkata bahwa jangan sampai membiarkan Al-Quran berdebu. Lalu bagaimana jika kita mempunyai Al-Quran lebih dari satu di rumah? Apakah harus dibuka secara bergantian? Atau lebih baik hanya memiliki satu Al-Quran saja ya Ustazah untuk diri kita sendiri? Terima kasih Ustazah. Monggo Ustazah. Baik. Ya, benar itu ungkapan itu. Karena kalau dia berdebu pastinya karena nggak disentuh itu, gitu ya. Terus bagaimana? Apa baca Qur'annya ganti-gantian gitu, kadang Qur'an ini kadang Qur'an itu. Ya boleh saja. Yang jelas intinya tadi perkataan tadi itu sebenarnya jangan nggak baca Qur'an, gitu ya. Karena kalau kita nggak baca Qur'an kita pasti nanti jadinya berdebu karena nggak pernah disentuh, gitu maksudnya. Jadi bagaimana? Apa nggak boleh nih kita punya dua Qur'an? Tentunya boleh, gitu ya. Mungkin kita punya Qur'an yang besar. Nanti kalau dipakai sholat tahajud, sholat sunnah boleh loh ya, sambil buka mushaf boleh nih pendapat utama. Nah, kita punya Quran yang besar, pakainya buat begitu, boleh. Kemudian, lihat Quran yang lain, kepingin gitu loh ya. Nah, saya itu dari dulu suka kalau Qurannya baru itu saya semangat baca. Jadi saya suka begitu. Beda ya, ada teman saya, wah enggak, dia Qurannya nggak pernah tuker, itu saja. Dan bagi dia itu dia kesenangan dia begitu. Ya beda-beda, namanya kita kan beda-beda ya. Ya nggak boleh saja gitu loh. Kalau kesenangannya satu Quran. Kalau saya entah kenapa kalau dulu itu kalau saya kepingin gitu, kepingin Quran itu gitu ya. Nah saya kalaupun nabung dulu nanti kalau udah beli, kalau punya Quran baru tuh saya semangat gitu loh bacanya. Jadi kalau begitu dia boleh. Terus numpuk nggak boleh. Numpuk Quran kan nggak boleh. Silakan kita kasih ke orang. Banyak orang yang susah mungkin untuk beli Quran ya, dan bahkan sebenarnya ketika yang kita kasih Quran itu, insya Allah itu jatuhnya wakaf. Sepanjang Quran itu masih dibaca, itu akan mengalirkan pahala buat kita. Jadi seperti itu ya. Tadi maksudnya itu bukannya tidak boleh punya Quran lebih dari satu, tapi maksudnya ungkapan tadi itu ya harus baca Quran. Jangan sampai Qurannya nggak pernah disentuh seperti itu. Oke, Masya Allah, jazakallah khair Ustazah. Insya Allah untuk pertanyaan di kolom chat Zoom sudah selesai terbaca semua, teman-teman semua. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Nah, untuk langsung monggo, bila ada. Ustazah Maya, monggo teman-teman. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan Ustazah juga terbesit melanjutkan yang barusan terjawab. Oke, kan saya pernah mendengar kalau misalkan kalau kita punya Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran satu itu terus, maka nanti insya Allah di akhirat ya insya Allah Quran itu akan menjadi hujah begitu katanya. Kemudian lebih utama baca Quran yang musyaf dibanding kita harus membaca yang di handphone kita gitu. Nah itu pripun Ustazah. Baik, ya. Tadi ungkapan Al-Quran itu menjadi hujah itu benar. Ya, jadi Al-Quran itu dalam hadis menjadi hujatun lana au alaina. Apa maksudnya itu? Beda itu ya. Hujatun lana dia akan menjadi pembeda. Pembela kok pembeda. Pembela buat kita. Dia yang akan membela kita. Ya, bayangkan kita dalam pengadilan itu kan ada pembela. Nah, tapi Al-Qur'an juga bisa menjadi hujatun alaina. Kalau hujatun alaina ini dia yang menjadi penuntut. Begitu ya. Nah, ini kita doa, kita minta sama Allah semoga Al-Qur'an itu jadi pembela, bukan yang nuntut. Jadi bisa juga nanti ya, ada ayat Al-Qur'annya. Rasul mengadukan kepada Allah ada orang yang sudah meninggalkan Al-Qur'an. Nah, ketika Al-Quran kita tinggalkan, dia nanti yang akan menuntut kita. Cuman, Mbak Lela, hemat saya di situ, bukan Quran maksudnya Qurannya, gitu ya, bukan Qurannya, tetapi sebenarnya adalah interaksi kitanya. Jadi maksudnya Quran di situ adalah ya tilawah kita, ya tadabbur kita, itu dia.
ya interaksi kita dengan Al-Qur'an. Jadi bukan Qur'annya. Nah, mau membacanya dari mushaf atau dari HP sebenarnya itu nggak masalah. Itu kan tulisan. Kalau pendapat saya ini ya. Nah, ini pendapat saya itu nggak ada masalahnya gitu loh. Apakah lebih afdol pegang di mushaf atau daripada HP? Ya mungkin kalau baca HP tapi notifikasinya dihidupkan, nah itu yang bahaya tuh di situnya itu gitu loh. Nah, usul saya sebenarnya kalau memang kita mau baca dari HP, silahkan matikan dulu, kan gampang saja. Apa namanya itu? Nomornya itu loh, wifi-nya atau itunya matikan saja dulu. Atau kalau khawatir sedang penting ya suaranya lah dimatikan atau bagaimana caranya biar lebih khusyuk. Tapi kalau baca bunyi lagi, lihat lagi. Kalau nggak ngeliat ngintip lagi kita. Waduh, itulah yang menghilangkan konsentrasi kita itu di situ, itu yang salahnya. Allah alam sawab. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakillah khairan katsira, Ustazah Maya atas semua materinya, kemudian tadi ya sharing-sharingnya, reminder untuk kita semua juga. Dan Masya Allah, tak terasa waktunya sudah habis ini Ustazah. Iya, iya. Barakallah. Baik Ustazah, sebelum ditutup, ya mungkin ada pesan dari Ustazah Maya terkait materi ini juga dan untuk menyambut Ramadan ini. Enggak Ustazah? Baik, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, terkait sedikit dengan bulan Ramadan ya. Jadi kita semua gembira dengan insya Allah disampaikannya kita ke dalam bulan Ramadan. Tapi pesan saya jangan lupa juga untuk waspada ya, atau untuk khawatir. Loh, kok gembira, kok ada khawatirnya gitu loh. Lah iya memang benar ini. Antara gembira dengan rasa takut itu ibaratnya dua sayap. Sayap itu harus seimbang. Ya, saya dengar burung itu kalau sayapnya yang sebelah sakit, itu dia nggak bisa maju ke depan loh. Dia nggak bisa maju, dia akan muter gitu. Muter kalau ada sayapnya yang sakit gitu loh. Jadi nggak bisa maju ke depan. Jadi untuk bisa maju ke depan itu dia harus punya sayap yang seimbang. Nah, sayap kita dengan Allah itu adalah sayap Ar-roja itu gembira, berharap, dengan al-khauf. Al-khauf itu takut, waspada tadi. Emang apa yang harus kita takut dengan bulan Ramadan? Ada yang kita takut. Ada dua hadis Rasulullah ya. Rogoma anfah, celaka. Satu lagi juga ba'uda liman adraka Ramadan walam yaghfirullahu dzunubahu. Ini hadis mengancam kita loh, celaka. Ya, atau jauh dari rahmat Allah. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi Allah tidak berkenan menghapuskan dosa-dosanya. Paham ya? Jadi kita gembira karena kita bertemu dengan fasilitas-fasilitas yang banyak, tapi kita khawatir juga nih, jangan-jangan di bulan Ramadan itu nih kita tidak diizinkan, tidak bisa mampu meraih apa yang dijanjikan Allah, ampunan tadi. Nah, dengan rasa khawatir, dengan rasa takut tidak akan mendapatkan ampunan ini, insya Allah kita akan memiliki kesiapan yang prima ya. Ibaratnya dua sayapnya itu akan selamat, kita bisa melesat terbang maju, memanfaatkan semua yang dijanjikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab, jazakumullah walillah, dan sahabat muslimah Bondowoso ya. Saya senang sekali. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita bersama dalam kebaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Astagfirullah li wa lakunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan katsira Ustazah Maya. Baik, sebelum Ustazah Maya meninggalkan ruang Zoom, kita mohon izin untuk foto bersama dulu nggih Ustazah? Oke. Baik, teman-teman, silahkan bersiap dengan menghidupkan kameranya ya. Insya Allah kita akan dokumentasikan kajian kali ini. Ya, silahkan semuanya menghidupkan kamera. Ya, baik. Admin sudah siap, G? Siap, ada 2 slide. Ya, baik. Ya, 1, 2, 3. Slide pertama ya.
Kemudian slide kedua. Bismillah, 1, 2, 3. Baik. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi kami sampaikan jazakillah khairan katsir Ya. Ustazah Maya. Saya mohon pamit ya. Nggih, monggo Ustazah. Insyaallah lain kali semoga bisa bertemu langsung. Insya Allah. Monggo kalau ke Malang mampir. Nggih, insyaallah siap Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman. Nah, kajian hari ini tadi pemaparan materinya, Masya Allah ya. Saya sampai merinding dan kembali tertampar lagi nih bahwa Al-Quran kita sudah sahabat kita ya, yang selalu menyapa kita, tapi kadang mungkin dari kita tidak menggubrisnya ya. Na'udzubillah. Maka sekali lagi habis ini, yuk kita ketemu sama Al-Quran kita ya. Sayang-sayang ya. Nah, sampai nanti Ramadan juga harus lebih sayang lagi, apalagi setelah Ramadan, jangan sampai harapannya kita sudah punya kebiasaan mencintai Al-Quran. Amin. Baik, teman-teman, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa setelah ini kita akan ada sesi bersama Wardah dan akan dibagikan door prize untuk teman-teman, insya Allah ya. Maka tunggu sabar dulu ya, sebentar lagi kita simak dulu dari teman-teman dari sahabat kita dari Wardah tentang penyampaian produk, kemudian nanti insya Allah akan disampaikan juga door prize-nya ya. Baik, apakah dari Wardah sudah hadir? Ya, yang dari Wardah ini insya Allah ada Mbak Novilia ya. Mbak Novilia. Dan juga ada, oh ya Mbak Novilia. Oke, apa sudah siap Mbak? Cek. Oke. Baik, sambil menunggu teman-teman, ya mungkin nanti yang sudah share, yang sudah catat ini ya resume, bisa di-share juga. Share-nya itu kan dalam rangka untuk berbagi juga ya, berbagi kebaikan, yang membaca tulisan kita, yang isinya reminder kebaikan, insya Allah juga ada tuh pahalanya buat kita gitu ya. Jadi yang sudah nyatet tadi ya, apalagi yang sampai tiba-tiba kepikiran quotes apa gitu ya tentang kajian kali ini, boleh tuh di-share ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke. Mungkin bisa dibantu ya teman-teman panitia untuk menghubungi yang dari Wardah. Oke, siapa yang di sini yang pakai Wardah, teman-teman? Ada ya? Kalau ada lumayan nih. Nanti door prize-nya bisa. Oh, ada. Oh ya. Iya. Ini saya juga pakai loh. Jadi brand ambassador ya nanti kita ya. Nah, insya Allah menyambut Ramadan ya kan. Nanti kalau misalkan dapat rezeki ini, dapat door prize, bisa nih pas stok Ramadan ya. Supaya hatinya juga bersih ya, rohaninya bersih, juga fisiknya juga insya Allah bersih dan glowing ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau menyampaikan pesan dulu nggak buat SMB? Atau tentang kajian ini deh, tentang kesannya buat kajian ini boleh. Silahkan sambil menunggu ini dari Wardahnya hadir. Ya, ini sesi mengakrabkan ya, sesi keakraban ya. Oh iya, teman-teman juga yang belum follow, nah silakan follow akun IG kita, @sahabatmuslimah_bondowoso. Kemudian ada juga akun IG di Medpart kita ya. Kali ini ada Ahwat Squad di @ahwatsquad_id _id. Kemudian ada @1m.co, 1mco ya. Kemudian ada Millennial Voice. Ya, bisa di-follow ya teman-teman. Insya Allah semakin banyak yang kita follow tentang komunitas-komunitas ini, kan mereka biasanya share-share kebaikan nih semua isinya ya. Jadi insya Allah kita tak merasa sendiri juga punya teman untuk berbuat baik gitu. Boleh nih saya kenalan juga sama teman-teman Medpart yang sudah hadir di sini. Dari komunitas Ahwat Squad ada enggak ya? Tadi sepertinya saya lihat hadir, tapi apakah masih ada? Wanem ini diwakili sama
Ini Ukti Nafisa ya. Ukti Nafisa ini. Lalu ada yang dari MV, Millennial Voice ada ya? Boleh? Boleh kenalan dulu? Boleh cerita tentang apa sih MV itu, kemudian follow-nya di mana, kegiatannya apa, boleh. Sambil menunggu sesi dari teman-teman Wardah. Di sini MV ada Dovi, ya MV Dovi, nih ada. Lalu ada MV Diah nih, sepertinya dari Millennial Voice ya ini. Millennial Voice. Yuk teman-teman, boleh ada MV Sofi, juga Aris Sofia. Silahkan teman-teman, boleh memperkenalkan dirinya. Oh, belum ada ya? Belum ada nih. Jangan malu-malu ya. Ya, ini akhwat semua kok, insya Allah aman ya. Jadi silahkan. Oh ya, ini yang aktif videonya hanya siapa ini? Nafisa, kemudian saya dan admin ya. Adminnya sekarang hari ini adalah Teh Rania dari komunitas SMB juga. Teman-teman yang lain, oke, mungkin sedang berhalangan ya tadi ya. Oke. Ya, jadi kajian kali ini kita ditemani oleh 3 member kita ya yang sudah disebutkan tadi, dan juga ada sponsor dari Wardah, Inspiring Beauty ya. Bagaimana? Apa sudah ada kabar ya teman-teman dari Wardah? Cek. Sepertinya sudah ada di dalam Zoom. Tapi belum ini ya. Ya, Mbak Novilia, apakah sudah aktif? Kalau misalkan tidak menyampaikan langsung pesan-kesannya, boleh ditulis saja ya teman-teman. Di kolom chat boleh, menurut kalian bagaimana sih kajian kali ini? Kemudian ada ide nggak atau saran kajian apa lagi? Atau kita sebenarnya ada insya Allah rencana kajian teman-teman pas di bulan Ramadan ya. Insya Allah pertengahan Ramadan. Untuk temanya insya Allah sangat pas gitu ya. Untuk mencas lagi semangat kita setelah di tengah-tengah Ramadan. Jangan sampai ketinggalan ya. Maka terus ikuti infonya, di follow juga di IG-nya @sahabatmuslimah_bws. Oke. Masih belum ada ya, Bu Rani? Iya Teh, masih belum ini. Oh, masih belum. Kalau yang bergabung dari Mbak Novilia ya? Iya, Mbak Novilia. Atau boleh di ini dulu ya, di setel lagi deh videonya dulu ya, yang dari Wardah. Baik. Ya. Mungkin di sana nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Siap-siap ya teman-teman. Dan ini boleh juga diisi ya link registrasi buat sahabat-sahabat semua yang belum ngisi. Saya izin share lagi untuk video. Halo dunia, apa kabar dirimu yang baru? Ini diriku yang siap bersamamu. Diriku tak hanya tentang siapa aku, tapi apa yang kuperbuat. Tak hanya tentang kelembutan diriku, tapi teguhnya hatiku. Tentang anggunnya sikapku, tapi kekuatan pikiranku.
hanya tentang indahnya mataku, tapi cara pandangku. Dunia baru, sejak lalu, kini, dan sampai nanti, aku akan selalu siap menyapamu. Berawal dari inovasi dari hati yang terus didukung oleh kolaborasi dengan ahli, serta bahan baku terbaik yang didatangkan dari penjuru dunia, menghadirkan produk berkualitas dengan inovasi tiada henti. Bersama Wardah, dunia jadi tak terbatas. Penuh warna dan hadirkan berjuta inspirasi. Wardah, 25 tahun, cantikmu siap hadapi dunia. Oke, baik teman-teman, masih nunggu ya. Nah, kalau boleh tahu ya teman-teman di sini yang sudah tilawah atau bahkan tadabbur Al-Qur'an dari mulai pagi tadi habis subuh sampai saat ini. Ada yang sudah? Silahkan raise atau ditulis di kolom chat ya. Ingin lihat nih tadi pemanasan dulu kan, gimana sebelum Ramadan gitu ya. Ada yang sudah tilawah mungkin? Oh, ada yang sedang halangan ya. Oke, yang lainnya? Nah, kalau bisa ya, sudah tahu tadi keutamaan Al-Quran berarti mulai. Ya hari ini, ya terlebih besok saat pagi hari ya, memulai hari, maka dimulai harinya dengan membaca Al-Quran ya, karena keutamaannya Masya Allah ya, sangat banyak gitu. Jadi teman-teman sudah di reminder ya tadi kita semua bahwa keutamaannya Al-Quran begitu dahsyat ya, sampai nanti akan menjelma juga sebagai seorang yang sangat tampan begitu ya, yang akan menjadi pelindung atau menjemput kita saat sudah keluar dari alam kubur ya. Nah, Masya Allah sudah ada yang murojaah malah ya. Nah, murojaah, terkait murojaah berarti ini kan proses menghafal Al-Quran ya, Masya Allah. Kalau sudah dalam tahap menghafal ini, berarti tadi kata Ustazah Maya adalah bahwa menentukan tingkatan di surga gitu kan, teman-teman. Jadi semakin sampai mana ayat yang kita hafal gitu ya, surat apa, maka itu yang menentukan tingkatan kita nanti di akhirat ya, di surga tingkatan yang mana gitu ya. Masya Allah, semangat terus ya yang sedang murojaah dan menghafal Al-Quran. Walaupun lelah-lelah, letih ya, insya Allah tidak akan ada yang pernah sia-sia ya jika interaksinya dengan sahabat kita, itu Al-Quran ya. Jadi sekarang kalau ditanya, punya sahabat tidak ya? Ya, tidak usah bingung ya sahabatnya